Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta fotografi? Selamat datang kembali di channel Visual Journey. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempraktekkan bagaimana memotret manual dengan menerapkan segitiga pencahayaan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu shutter speed, diafragma, dan ISO dengan menggunakan acuan dari light meter pada kamera. Mari simak. Pada video sebelumnya telah kita bahas fungsi dari masing-masing komponen segitiga exposure ini, dan telah kita bahas pula fungsi dari light meter yang terdapat pada kamera. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memotret dengan menerapkan fungsi dari masing-masing komponen segitiga exposure ini, dan kita gunakan light meter sebagai acuan pencahayaan yang tepat. Kita akan coba dengan beberapa objek dengan kondisi yang berbeda-beda ya teman-teman, sehingga akan kita coba maksimalkan fungsi dari masing-masing komponen segitiga exposure tersebut, yaitu shutter speed, diafragma, dan ISO. Oke, kita coba pada objek yang pertama. Pada objek berikut kita akan terapkan settingan sebagai berikut. Kita set light meternya di tengah agar kita mendapatkan pencahayaan yang tepat. Di sini kita gunakan evaluative metering ya teman-teman. Oke, sudah pas. Dan sekarang kita coba potret. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Pada foto ini terlihat perbedaan fokus pada objek dan backgroundnya. Dikarenakan kita menggunakan aperture yang cukup besar, sehingga depth of field pada gambar terlihat sangat tipis. Dan jarak dari objek ke background yang cukup jauh, sehingga background akan terlihat blur. Nah, kita coba mengubah parameter dari aperture atau diafragma. Kita buat gambar yang tajam dari keseluruhan elemen objek foto tersebut. Kita rubah nilai aperture atau diafragma menjadi f11. Berarti kita merubah parameter aperture sebesar 4 stop. Nah, light meter menunjukkan arah minus atau underexposure, berarti kita harus merubah parameter lain, bisa ISO atau shutter speed. Kita coba merubah parameter shutter speed ya teman-teman, dengan mengurangi kecepatan sebanyak 4 stop menjadi 1/5 detik. Dan kita lihat light meter kembali pada posisi di tengah. Kenapa saya memilih shutter speed teman-teman? Karena pada saat pemotretan saya menggunakan tripod, sehingga kemungkinan shaking pada gambar dapat teratasi karena menggunakan shutter speed yang rendah. Saya tidak memilih ISO karena saya ingin gambar yang cukup halus pada keseluruhan gambar tanpa noise. Oke, sekarang kita coba potret teman-teman. Nah, ini hasilnya. Terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman, karena kita merubah parameter aperture untuk mendapatkan hasil ketajaman yang lebih luas. Terlihat dari objek dan background yang memiliki ketajaman yang lebih baik daripada foto sebelumnya. Nah, sekarang kita coba pada objek yang kedua, yaitu objek yang bergerak. Dengan settingan yang ada, kita coba langsung potret. Nah, kita lihat hasil pada gambar bahwa objek yang bergerak terlihat blur ya teman-teman. Ini dikarenakan shutter speed yang kita gunakan cukup rendah, yaitu 1/40 detik, sehingga kurang bisa menyeimbangi gerakan agar objek diam atau freeze di gambar. Kita coba ubah parameter shutter speed menjadi 1/320. Perubahannya berarti sebanyak 3 stop. Terlihat light meter ke arah minus ya, karena kita menambahkan shutter speed menjadi underexposure. Kita ubah parameter lain, bisa ISO atau aperture, atau bisa keduanya. Kita ubah di aperture saja sebanyak 3 stop agar kembali menyeimbangi pencahayaannya. Nah, kita potret. Oke, hasilnya gambar freeze ya teman-teman. Objek yang bergerak tadi menjadi diam, dan terlihat ruang tajam yang lebih sempit karena kita merubah parameter aperture. Jika teman-teman ingin gambar yang freeze dan tajam, teman-teman bisa merubah parameter ISO. Namun gambar mungkin akan sedikit noise ya teman-teman. Begitu pula saat kita memotret dengan kondisi pencahayaan yang minim. Di saat kita sudah memaksimalkan aperture lensa dan juga speed yang paling minimal agar tidak goyang, tetapi gambar masih gelap ataupun shaking, menambahkan nilai ISO adalah solusi yang paling tepat. Sedikit noise tidak menjadi masalah menurut saya daripada kita mendapatkan gambar yang shaking atau gelap. Oke, kesimpulannya dalam memotret berbagai macam objek, tentunya sang fotografer memiliki kontrol yang penuh atas kameranya. Bagaimana dia mempertimbangkan pengaturan seperti apa yang dibutuhkan untuk hasil foto yang terbaik. Tentunya di sini kita memaksimalkan ya kamera dan lensa yang kita punya. Dan ketika kita mengupgrade kamera atau lensa, kita sudah tahu apa yang kita butuhkan. Apakah bukan lensa yang lebih besar, ataupun mungkin kamera dengan noise yang sangat minim pada kamera-kamera terbaru saat ini. Intinya kamera apapun yang teman-teman gunakan, segitiga exposure adalah acuan yang paling mendasar yang harus dipahami. Silahkan komen jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.